dan dibangkitkan lagi. Ya, oke, kita mau merenungkan firman Tuhan. Segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan, ya. Tapi saya memperbaikinya dan menjadikan judulnya seperti ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maksud saya, bukan segala sesuatu yang bekerja, tetapi Allah yang bekerja. Oke? Nah, Allah bekerja di mana? Bagi kita, saudara-saudara, di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang seperti apa? Segala sesuatu yang kita jalani, kita hadapi adalah segala sesuatu yang baik, bisa, buruk bisa, keadaan yang sulit bisa, keadaan yang begitu mudah, dan bahkan mungkin keadaan juga yang tidak pernah kita pahami bahwa itu sesuatu yang kita tidak harapkan, tetapi terjadi dalam hidup kita karena memang Tuhan menyediakan bagi kita, ya kan? Ya, apapun Bapak Ibu Saudara, turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tapi ingat, ini teori sumber ya. Ya, satu mata air tidak mungkin mengeluarkan air manis dan air pahit sekaligus. Kalau Tuhan baik, jangan bilang bahwa Tuhan itu jahat. Karena tidak ada yang jahat di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita ngomong iblis itu jahat, jangan sekali-sekali juga ada yang pernah ngomong iblis itu juga kadang-kadang baik. Jangan mencampurkan hal yang semacam itu, jelas beda. Ya, terang tidak bisa bersatu dengan gelap, Bapak Ibu. Kebaikan, kebenaran tidak dapat digabungkan dengan kejahatan. Ya, yang namanya abu-abu itu enggak ada. Ya, yang ada adalah hitam atau putih, gelap atau terang. Dan Tuhan kita adalah terang. Di dalam Dia tidak ada dusta, tidak ada perbedaan. Kebenaran adalah mutlak dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Dia baik, dulu, sekarang juga baik. Terus menerus dan yang akan datang sampai kepada kekekalan, Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Ya, itu sebabnya kalau baik, segala sesuatu itu baik, saya kasih tahu, sumbernya memang dari Tuhan, dari Allah kita yang hidup. Nah, kalau segala sesuatu tidak baik bagaimana? Nah, saya memberitahu, Allah turut bekerja juga untuk jadi baik. Ya, ini lihat, untuk mendatangkan kebaikan. Ada ayatnya Pak Yakub. Nah, saya mengutip ini dari ayat, saudara-saudara. Ya, ayatnya ini, Roma 8 ayat 28. Yuk kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, mereka ini adalah kita. Apakah kita mengasihi Dia? Pasti, saya nggak usah tanya. Ya, Pak, kadang-kadang saya mengasihi, kadang-kadang saya tidak mengasihi. Kok bisa? Ya, kadang-kadang saya ke gereja, kadang-kadang saya tidak ke gereja. Bukan itu. Ya, saya tahu engkau mengasihi bukan karena engkau sendiri yang berniat untuk mengasihi. Sejak semula kita tidak mungkin mengasihi Allah. Sampai kita sadar, kita tahu dengan sungguh-sungguh bahwa memang Tuhan telah mengasihi kita dan menyerahkan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Dan waktu itulah kasih tinggal di dalam engkau. Ya. Dan ketika kasih tinggal di dalam engkau, maka eksistensi, ekspresi kasih itu menjadi bagian yang mengalir secara auto. Ya, saya nggak perlu ngomong begini kepada jemaat. Ayolah belajar mengasihi. Ayolah, ya toh, belajar memberi. Ya, memang dulu hidup di bawah hukum memberitakan tentang Taurat begitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, mungkin kita juga pernah mengajar seperti itu.
bercerita tentang hal seperti itu. Tapi hari ini kita tidak perlu lagi mengajar jemaat untuk belajar mengasihi. Ya, untuk praktek mengasihi. Itu auto kalau saja kita tahu bahwa kita telah menerima kasih Allah. Kita telah menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Saya hanya memberitahu kepadamu jemaat, kasih itu sudah ada. Dan kasih itu akan auto mengalir di dalam hidup Anda, hidup kita sekalian. Amin. Ya, Tuhan turut bekerja dalam hal yang baik, pasti. Dalam hal yang buruk, dia akan mengerjakan untuk maksud kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia, saudara mengasihi dia, kita semua jemaat mengasihi dia. Ya, bagi mereka jemaat yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah engkau tahu akan rencana Allah? Oke, kalau kita ketemu seperti ini kita bisa sharing tentang rencana Allah. Kita bisa membedah, mengupas, saling sharing tentang firman Tuhan. Tapi ingat, di atas kita ada Tuhan yang mengajar kita, Roh Kudus yang berbicara kepada kita, memimpin kita. Dan Tuhan sendiri berkata, aku tidak lagi menulis hukum-hukumku di dalam loh batu, tetapi aku menulis hukum-hukumku di dalam hati manusia. Dan itu sebabnya semua orang akan mengenal aku, kata firman Tuhan. Kita tidak perlu lagi mengajar. Karena Tuhan sendiri adalah yang mengajar kita. Ya, entah itu lewat saya, entah itu lewat Pak Vincent. Kalau nggak ada saya, nggak ada Pak Vincent, saya pun nggak akan ada khawatir. Karena Tuhan berkuasa mengajar kita dengan cara yang begitu banyak. Ya, dan hari ini, karena gereja lewat masa COVID jadi online waktu itu ya, kadang-kadang online-nya masih kebablasan. Ya, hari ini ya masih ada fasilitas online. Ya, tapi saya cek kok kelihatannya yang waktu yang sama ya, yang nonton cuma 2 gitu aja. Ya, itu aja kalau ada, kadang-kadang cuma 1. Dan ternyata 1 itu cuma saya gitu ya. Saya nggak nonton waktu kebaktian, cuma ngecek aja sih Bapak Ibu. Ya, saya ngecek di belakang gitu, tak lihat, loh kok 1? Nah itu kan saya. Tapi setia nih anak-anak ya yang multimedia ini. Karena kita tahu bahwa rekaman hari ini, saat ini akan didengar juga, dilihat juga pada waktu-waktu yang berikutnya. Ya nggak peduli ya berapa orang yang nonton, karena itu pekerjaan Tuhan. Kita hanya menjadi alat saja kan. Ya, puji Tuhan kalau yang nonton ribuan. Kalau nggak sampai ribuan, ya firman Tuhan bilang gini loh, ya bersukacitanya malaikat-malaikat di surga karena 1 jiwa saja diselamatkan. Jadi kalau orang bilang standar pelayanan itu berapa hebat di mata Tuhan, saya mesti bilang seperti firman Tuhan bilang, 1 jiwa pun itu berharga di mata Tuhan. Dan pelayananmu luar biasa. Ya, saya nggak pusing dengan gereja kecil. Walaupun saya dulu pernah punya impian gereja besar. Tapi ternyata saya salah. Karena gereja besar itu milik Tuhan. Bukan milik saya. Ya, dulu saya punya harapan impian, ya, kalau mungkin masih ada yang ingat ya. Ya, jemaatnya berapa Pak Vincent? 1.500 ya. Sekarang 1/10-nya. Ya. Tapi lewat COVID saya baru menyadari mana ya yang jemaat saya gitu ya. Karena di luar gereja JKI juga ada juga yang menganggap saya masih pendetanya dia. Wah, tapi saya bilang, ayo datang ke gereja JKI Puri Marina. Nguyu aja gini. Iya. Ada yang merasa Pak Pastor Prince adalah pendetamu, gembalamu? Ada loh. Ya. Termasuk istri saya. Iya. Jadi kita jemaatnya di mana-mana nih. Ada yang jemaatnya Pastor Ivan? Ya Pak, setiap hari saya mendengarkan dia lebih banyak
daripada Pak Yakub. Oke, siapa menggembalakan siapa? Saya tahu Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Amin. Yes. Dan Pak Vincent, jangan sakit hati ya. Kalau mereka belajar dari pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan seperti itu. Ya. Saudara, latar belakangnya seperti ini. Kenapa tema ini penting buat kita? Karena kita mesti tahu latar belakangnya. Semua makhluk mengeluh. Jadi makhluk itu bukan termasuk saudara, Bapak Ibu. Semua makhluk ciptaan Tuhan mengeluh. Ya, ayatnya nih. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ibu-ibu yang belum pernah bersalin, belum pernah mengandung, belum pernah melahirkan, enggak tahu rasanya sakit. Ya. Tapi kodrat Anda, ibu-ibu, wanita, Anda mesti menikah, hamil, mengandung, dan melahirkan. Dan kalau mau melahirkan, normal loh ya, yang normal, mesti sakit. Ya, dulu saya baca firman, Tuhan kutuk, sakit pada waktu kamu bersalin. Wah, ini kan kutuk karena dosa. Sekarang kita kan ciptaan baru, gitu kan. Jadi saya berharap istri saya enggak sakit lagi. Ya. Ternyata tetap sakit nih Bapak Ibu. Cuman yang kedua dan ketiga jauh lebih ringan sakitnya. Yang pertama jauh lebih sakit. Ya, cuma ada ibu-ibu yang enggak mau melahirkan sakit, minta operasi sesar. Ya. Ya, memang itu kemajuan teknologi ya. Kalau operasi sesar sudah enggak sakit, bisa milih tanggal lagi ya. Sehingga wah mau tanggal cantik, mau tanggal yang gampang diingat sehingga mengesankan bisa. Ya, tapi yang kodrati, yang alamiah, saudara-saudara, pasti semua sakit. Ya. Dan itu sakitnya, aduh, itu seperti semua makhluk mengeluh. Ya. Ibu-ibu boleh cerita ulang kepada suami, kepada anak-anak waktu engkau sakit melahirkan. Kira-kira sama dengan kondisi kita. Para makhluk yang hidup dan mengeluh. Ya, enggak punya uang, mengeluh. Enggak punya rumah, mengeluh. Enggak punya pasangan, mengeluh. Pokoknya yang enggak punya, mengeluh. Apalagi kalau kita berharap, ya kan? Dan bukan hanya mereka saja. Tetapi kita telah menerima karunia roh, karunia sulung roh, kita juga mengeluh. Ada yang bilang begini, jadi anak Tuhan tidak boleh mengeluh. Ya, harus ngomong positif. Tapi saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya, mengeluh itu adalah hal yang alamiah selama kita di bumi. Jadi jangan dimarahi kalau orang mengeluh, dengarkan dia mengeluh. Karena dengan cara dia mengeluh, dia bisa meringankan bebannya. Ya. Kita semua mengeluh Bapak Ibu. Walaupun dalam hati. Ya. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Yaitu pembebasan tubuh kita. Paulus tuh ya ngomong soal hidup di bumi dengan hidup di surga. Dia bilang ngomong begini. Kalau aku masih boleh hidup di dunia ini. Itu karena tugas yang harus saya selesaikan. Tetapi kalau boleh milih. Aku ingin hidup
di surga. Aku ingin lepas daripada kemah tubuh yang sementara dan fana ini. Aku mau diam bersama Bapa di surga karena di sanalah tidak ada keluh kesah. Tapi di sini, di bumi, kita mengeluh karena beratnya tekanan, penderitaan. Tapi satu hal ya yang saya percaya jemaat tidak akan lupakan. Meskipun engkau mengeluh karena beratnya penderitaan, Tuhan tetap menguatkan engkau, mengokohkan engkau. Sedemikian engkau tidak digoncangkan oleh apapun juga. Amin. Aku percaya itu. Ini alasan yang kedua terkait dengan kondisi kita. Ya, kita lemah. Jangan ada yang merasa kuat. Karena yang kuat pun hari ini mengeluh. Betul Bapak Ibu? Bahkan Tuhan bilang, hati-hati siapa yang merasa diri kuat. Jangan sampai ia jatuh. Apakah karena dia kaya dan dia merasa kuat, suatu hari pasti akan jatuh. Apakah dia kuat karena dia merasa dia sanggup untuk tidak berbuat dosa? Ingat, bisa jatuh. Kita lemah Bapak Ibu. Yang di garis kuning itu untuk menunjukkan, ya ini nanti kita baca lagi ya. Kita dalam kelemahan kita, ya. Kita dalam kelemahan kita. Dan seringkali ini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, harus bersikap, harus berpikir, harus keluar dari kelemahan kita. Dan seringkali kita diperhadapkan pada situasi di mana kita mentok dan pada tes. Dan kalau ada di antara kita yang mengalami keadaan seperti itu, saya berkata, itulah kesempatan yang paling terakhir untuk engkau menikmati kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Karena banyak orang lemah tapi masih merasa kuat. Banyak orang lemah tapi merasa masih bisa berusaha. Masih bisa, tenang aja. Tapi kenyataan seringkali tidak demikian. Betul ya Bapak Ibu ya? Sekarang setelah kita tahu keadaan kita, mari kita pahami arti Allah turut bekerja. Ya. Apakah artinya Allah turut bekerja? Satu, Allah mengontrol segala sesuatu. Ya. Ini ayatnya Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, itu adalah Dia kontrol, Dia menjaga. Ya, kita nggak usah ngurusi kata firman Tuhan, ya, itu urusan tuannya. Ya, tapi kalau ada yang mau jatuh, jangan mau jatuh. Lihat pernyataan firman Tuhan ini, ia akan tetap berdiri karena Tuhan
Tuhan saudara dan Tuhan saya berkuasa menjaga engkau, saya, kita semua terus berdiri. Amin. Ya. Kamu pernah enggak ngalami pengalaman seperti saya, seperti ini? Tadi pagi, waktu saya mau berangkat ke gereja, saya berangkat jam 7:35. Ya, istri saya sudah siap di depan, saya sudah siap masuk mobil. Ya, saya sudah mulai mau mundur, tiba-tiba seling. Ya ampun, Alkitabku ketinggalan. Hanya diingatkan saja. Saya lihat tas saya yang biru di belakang itu, saya sudah taruh di mobil. Tapi segera tiba-tiba ingat. Nah, pernah kejadian dulu, saya harus pulang lagi dari gereja hanya untuk mengambil Alkitab dan catatan khotbah. Tapi tadi pagi saya berangkat, saya langsung diingatkan Roh Kudus. Karena apa? Dia ikut menjaga, mengkontrol. Ya, padahal kalau saya secara manusia lupa, ya lupa saja. Ya, kalau sudah lupa gimana Bapak Ibu? Ya sudah, balik ke tempat semula yang kita ingat tadi sebelum lupa. Kan gitu aja kan? Nah, cuma kadang-kadang perlu waktu, perlu ongkos, perlu tenaga. Ya, tapi saya berkata, Tuhan, luar biasa ya, terima kasih Engkau mengingatkan. Saya turun dari mobil, saya ambil Alkitab saya masukkan ke tas saya. Dan hari ini saya ada di sini tanpa harus pulang mengambil catatan saya. Walaupun catatannya sudah ada di sini ya. Saudara-saudara, seperti itu. Dan kau mengalami hal-hal yang seperti itu. Iya. Tapi betul-betul kadang-kadang lupa. Kemarin saya habis ke ATM, ya. Kartu ATM-nya ada di buku tabungan. Nah, buku tabungan saya bawa sampai rumah, ya, saya taruh. Tapi saya lupa naruh di mana. Ingatan saya ketinggalan di ATM. Wah, saya sempat loh ke mana? Ke ATM-nya. Ya, saya bilang kepada penjaga di situ, ATM-nya di Alfamidi. Mereka bilang nggak ada. Ya, lalu kemudian saya pulang lagi, saya ngomong sama asisten rumah tangga di rumah, Mbak, kalau nanti ketemu buku saya ya, itu ada kartu ATM. Iya, saya ngomong istri saya juga, saya ngomong sama anak saya, kelihatannya ini hilang, ya ketinggalan nggak tahu. Tapi saya tenang, Bapak Ibu. Tenang karena di dalam ATM tidak ada uangnya. Iya, jadi orang nggak bisa ambil uang karena tidak ada uangnya. Ya, tapi ATM-nya perlu Bapak Ibu. Esok harinya, sudah lewat hari ini. Ya, tiba-tiba istri saya menemukan, loh ini Mbak taruh di sini gitu. Di meja, di luar, meja tamu, teras. Bapak Ibu kalau pernah ke rumah saya, kalau bertamu kan nggak masuk ke dalam ya, kecuali banyak nyamuk baru masuk dalam, enak di depan. Nah di situ meja di situ, ya. Lupa. Apa boleh buat? Tapi ingat, Tuhan turut bekerja Bapak Ibu. Ya ini baca selanjutnya ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, baca sama-sama 1, 2, 3, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lanjut, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu arti Allah turut bekerja, supertending, menjaga, melindungi. Ya, sehingga kita tidak jatuh. Kamu punya anak kecil yang berumur baru 1 tahun, belum 12 bulan,
dan mulai belajar jalan. Ya. Dan ketika dia mulai jalan, tiba-tiba dia goyang-goyang sedikit. Tapi kamu tidak cepat-cepat untuk memegangnya, kamu hanya melihat saja dari belakang atau dari mana. Ya. Dan ketika dia bisa jalan tegak dan kemudian beberapa langkah kamu kasih tepuk tangan. Wow, hebat. Ya. Mungkin anak mulai merangkak dan mulai naik-naik ke atas sofa, ya, dan kamu membiarkan, hanya mengamati saja. Nah, itu adalah juga hal yang Tuhan kerjakan, menjaga, melindungi, supaya kita tidak jatuh. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, arti dari Allah turut bekerja adalah membantu, ya. Dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sulit atau pekerjaan-pekerjaan yang buruk atau hal-hal yang situasi yang sulit menjadi kemuliaan Tuhan. Menyatakan mujizatnya. Ya. Ini ayatnya kita baca. Tadi belum dibaca seluruhnya. Ya. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Berdoa aja gak sanggup. Apalagi menyelesaikan. Ya kan? Pekerjaan doa itu kan pekerjaan yang gampang kan? Cukup duduk atau berlutut dan ngomong. Tuhan tolong. Tapi saking lemahnya, saking stresnya, saking depresinya, mungkin cuma nangis saja. Tapi itu doa Bapak Ibu. Tuhan menampung air matamu di kirbatnya, kata firman Tuhan. Ya. Tidak sanggup doa Bapak Ibu. Roh membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Ya. Saya sekarang ini kalau lagi menghadapi masalah ya dengan istri saling mengingatkan untuk ini. Ayo mah bahasa roh, udah gitu aja. Kadang-kadang memang situasi-situasi yang kita hadapi itu tidak memungkinkan untuk kita ngomong dengan cara seperti apa, bahasa yang seperti apa untuk mengungkapkan kondisi-kondisi kita. Ini paling enak loh tuh saudara. Berdoa bahasa roh. Ya, saya mau tanya nih, siapa yang bisa bahasa roh angkat tangan? Loh yang lain gak bisa? Saya bilang, kamu bisa. Cuma mungkin kamu bingung mengekspresikannya. Kenapa lah roh ada di dalam kamu kok? Iya kan? Jadi bahasa roh itu bukan berarti bahasa yang aneh Bapak Ibu. Ya, bukan dialektos, bukan bahasa yang kita tidak kenal. Tapi memang bahasa yang keluar dari dirimu yang kamu sendiri gak bisa ngomong. Ya. Orang bilang gini, bahasa roh itu Pak, ya, yang ada di gereja-gereja waktu penyembahan itu Pak. Ya yang rame ya, bahkan kesannya kadang-kadang sedikit kacau. Bukan itu. Ya. Bahasa roh adalah bahasa yang terekspresi dari dalam diri kita. Ya. Nangis pun termasuk bahasa roh yang Tuhan yang tahu. Kalau kamu nangis, saya tidak bisa nerjemahin nangismu loh Pak Ibu. Kadang-kadang cuma bibirnya aja bergerak-bergerak seperti Hana. Ya, karena malu gak punya anak gitu kan. Dia datang kepada Tuhan dan berseru. Itu seperti orang mabuk katanya. Ya, demimil, tahu demimil. Orang ngomong apa ini? Tapi mabuk kok waktu siang gitu kan. Ingat, Tuhan tahu bahasamu. Ya, ekspresikan aja. Ya,
Bahasa yang tidak kita kenal, kita tahu asal bunyi saja enggak apa-apa. Tapi hati, pikiran tertuju kepada Tuhan. Ya. Saya bisa bahasa roh. Dan kalau saya ditanya, ya bisa berapa bahasa gitu ya. Ya, kadang-kadang kan kita jawab, Pak, saya bisa 2 bahasa, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Jawa. Nah itu kebanyakan kita yang lahir di Semarang seperti itu ya. Yang sudah belajar bahasa Inggris tambah 1 lagi. Ya, yang sudah belajar Mandarin tambah 1 lagi, 4. Ya, nah kalau saya selalu nambahin yang 1 yang terakhir ini. Saya bisa yang terakhir ini, bahasa roh. Ya, dan anehnya, yang ini ajaibnya, semua bahasa kita perlu belajar. Bahasa roh enggak perlu belajar. Setuju ya Pak Vincent ya? Ekspresikan aja. Ya, suami istri itu seringkali punya bahasa-bahasa rahasia yang kalian tidak tahu. Ya, Pak Vincent datang ke rumah saya. Ya, istri saya di samping saya kok diam aja, enggak terlalu sensitif. Saya senggol nih istri saya. Gitu aja. Ya, bahasa itu tuh kan bahasa intimasi kan. Ya, mungkin Pak Vincent akan merasa tuh, oh itu artinya. Tapi mungkin enggak dia pakai bahasa itu untuk Pak Vincent ke Bu Fani. Bu Fani, enggak boleh Bapak Ibu. Ya, kamu tahu kan, kamu milik Kristus dan Roh Kristus ada di dalam kamu. Kamu punya modal untuk kekuatan Dia mengerjakan pekerjaan yang engkau lakukan. Roh membantu kita. Amin. Saya percaya itu. Ya. Nah ini cerita tentang Lazarus di dalam perjanjian baru. Ya, Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Pernah enggak saudara merasa seperti ini? Tuhan tolong saya gitu. Hari ini Tuhan, tapi kok enggak ada pertolongan Tuhan. Seperti yang saya pikirkan, seperti yang saya doakan, seperti yang saya harapkan. Ya, dia malah tanpa Lazarus tahu, tanpa Maria Marta saudaranya tahu. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, sengaja. Kelihatannya Tuhan tuh berlambat-lambat gitu ya. Selanjutnya, ya, demikianlah perkataannya dan sesudah itu, sesudah 2 hari, ya, ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Padahal mati nih sebelumnya, sudah mati. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Di hadapan Yesus mati sama dengan tidur. Ya, makanya kalau kita menghadapi saudara kita, teman kita yang meninggal dunia, ya, lihat apa yang Yesus katakan, tidur. Kalau kamu capek, tidur itu enak enggak? Bukan hanya enak, enaknya tenanan. Ya, makanya mati itu juga enak untuk yang mati. Ya, yang ditinggal mati memang yang sementara waktu enggak enak. Ya. Saudara, tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, yang dimaksudkannya ya berbeda dengan yang orang lain dengar. Ya. Nah, ini waktu ketemu Maria Marta. Ya. Dia berkata begini. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Keterlambatan kadang-kadang lebih baik. Keterlambatan versi kita. Kalau Tuhan sih nggak pernah terlambat. Ya, mungkin kita yang berharap terlalu cepat, bisa jadi. Ya, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, ini perikop yang panjang, saya potong-potong aja. Ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
walaupun sudah terlambat. Ya, walaupun sudah terlambat. Itu kan bagi kita. Percayalah, kemuliaan yang lebih besar akan semakin dinyatakan pada saat kita melihat semakin terlambat dalam tanda petik. Saya bilang Tuhan tidak pernah terlambat, tapi bagi kita mungkin itu terlambat. Ya, saudara-saudara, kita tahu Lazarus dibangkitkan. Kemuliaan Tuhan menyertai Lazarus. Saudara-saudaranya Maria, Marta melihat. Dan bukan hanya keluarga kecil ini, tapi juga masyarakat tahu bagaimana pekerjaan Yesus dinyatakan. Ini adalah kisah yang sesungguhnya, ini kisah yang terakhir. Dan setelah ini selesai. Untuk menjelaskan bahwa Allah turut bekerja. Dia mengontrol segala sesuatu. Dia juga membantu dan menyatakan kesulitan, kesukaran, masalah kita untuk kemuliaannya. Mujizat Tuhan terjadi justru melewati masa-masa yang tidak kita harapkan. Kisah yang sesungguhnya tentang Yusuf ya. Kita tahu cerita Yusuf hendak dibunuh. Siapa yang membunuh? Saudaranya sendiri. Itu menyakitkan sekali. Memang ada alasan, dan alasan di bumi ini ya, itu alasan yang nampaknya masuk akal. Iri hati. Merasa tertolak dan tidak dikasih. Atau Yusuf dikasih lebih daripada semua saudaranya. Kenapa pilih kasih? Itu hanya terjadi di sini saja Bapak Ibu, di bumi saja. Dan akibatnya Yusuf dibenci. Dan Yusuf dirancangkan untuk dibunuh. Dimasukkan ke dalam sumur. Dikeluarkan lagi, tidak jadi dibunuh. Apakah Allah turut bekerja? Dia memberikan penjagaan, superintending. Kemudian dijual. Dijual sebagai budak. Dan akhirnya pergi ke Mesir di rumah Potifar. Dia bekerja sebagai budak. Kalau kita menjalani hidup yang seperti ini, saya yakin banget pasti kita mengeluh. Kok seperti ini? Mengeluh tentang saudara kita, mengeluh tentang keadaan kita, mengeluh tentang pekerjaan kita. Saudara-saudara, dia menjalani dengan percaya. Di rumah Potifar dia difitnah. Ya, tahu kan ceritanya? Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa dia disertai Tuhan. Dan karena dia difitnah, dia masuk penjara. Ini bukan kisah hidup yang mudah. Bukan kisah hidup yang gampang. Apalagi buat seorang anak muda Yusuf yang waktu itu umurnya 17 tahun. Dan saudara, setelah di penjara, dia punya harapan. Satu kali keluar dari penjara, dilupakan. Siapa yang melupakan Yusuf di dalam penjara? Juru minuman. Kita tahu ceritanya. 2 orang, juru roti, juru minuman raja, dua-duanya dapat mimpi. Mimpinya ditafsirkan, diartikan oleh Yusuf. Satu kemudian digantung dan mati, yang satu lagi setelah 3 hari diangkat lagi menjadi juru minuman raja. Nah, waktu juru minuman itu keluar dari penjara. Juru minuman itu dikasih tahu, tolong ingat aku kalau kamu nanti di luar. Tolong aku dikeluarkan dari penjara ini. Beritahukan kepada raja, aku enggak bersalah.
Saudara, sudah 2 tahun lewat, tiba-tiba, karena lupa kan, lupa jadi 2 tahun lewat, tiba-tiba Firaun mimpi. Mimpi ada 7 lembu gemuk, kemudian ada 7 lembu kurus. Ya. Lalu tiba-tiba 7 lembu kurus menghabiskan 7 lembu yang gemuk. Mimpi yang kedua, mimpi Firaun, ada 2 bulir gandum, 2 macam, satu 7 bulir, satu 7 bulir yang gemuk dan satu 7 bulir yang kurus. 7 bulir yang kurus menghabiskan 7 bulir yang gemuk. Ketika Firaun bangun, dia bingung. Ini apa maknanya? Tapi karena mimpi itu tidak bisa dilupakan, terus terngiang-ngiang dalam pikirannya, dia cari tahu. Dan seluruh Mesir tidak ada yang tahu dan bisa mengartikan mimpi itu. Saya itu sering mimpi juga Bapak Ibu, tapi begitu bangun lupa. Ya. Mungkin orang bilang mimpi itu kembangnya tidur ya. Ya memang mimpi-mimpi yang lewat-lewat gitu aja nggak ada artinya. Tapi ini Firaun nggak bisa lupa. Sehingga dia bertanya kepada semua orang di istana, siapa bisa mengartikan mimpi ini? Lalu juru minuman mendengar itu berkata, ya tuanku raja, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. 2 tahun yang lalu ada seorang di dalam penjara namanya Yusuf. Dan mengartikan mimpi saya, juru minuman dan juga juru roti. Dan 2 mimpi yang ditafsirkan itu dua-duanya terlaksana dengan tepat. Langsung Firaun berkata, panggil dia, bawa ke sini dia. Lalu Yusuf dibawa keluar dari penjara menghadap Firaun dan Firaun cerita tentang mimpinya. Lalu Yusuf berkata, demikianlah arti mimpi itu. Mesir akan mengalami kelimpahan selama 7 tahun. Dan setelah masa kelimpahan itu lewat, akan terjadi 7 tahun kekeringan, paceklik, ya, dan 7 tahun kekeringan itu akan menghabiskan kemakmuran 7 tahun sebelumnya. Lalu dia tanya, bagaimana bisa menjalani situasi arti mimpi ini? Ya, langsung Firaun berkata, aku mengangkat engkau sebagai penguasa di bawahku untuk mengelola negeri ini. Dan melalui Yusuf, selama 7 tahun kelimpahan, semua gandum dibeli, ditimbun. Sampai akhirnya pada 7 tahun kekeringan itu, gandum-gandum itu menjadi stok pangan yang mencukupkan seluruh Mesir. Dan bahkan orang-orang di sekeliling Mesir, bahkan saudara-saudara Yusuf sendiri, datang kepada Yusuf untuk membeli gandum. Dan saudara tahu kisah itu bukan? Ada yang tahu enggak? Umur berapa Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir? Boleh angkat tangan? Tadi saya bilang waktu dia ditangkap, dijual, umur 17 tahun. Saya tanya, umur berapa Firaun mengangkat, umur Yusuf ya, umur berapa Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Firaun? Yang tahu jemaat angkat tangan. Yang di belakang kaca itu siapa? Enggak kelihatan wajahnya, berdiri. Pak Andi. Ya, Pak Andi boleh jawab. Umur 30. Iya. Kamu dapat hadiah. Iya. Nanti ya Pak Andi, ini spontan Pak Andi, enggak direncanakan dari rumah. Umur 30 Bapak. Bapak Ibu. Umur 30. Artinya apa? 13 tahun lamanya hidup dalam kesulitan, hidup dalam kesukaran. Tapi ingat, Tuhan menyertai Yusuf.
Tuhan menjaga Yusuf. Dan Tuhan akhirnya mengangkat Yusuf. Dan saya tahu kisah itu adalah kisah legendaris yang sampai hari ini menginspirasi semua khotbah-khotbah tentang super tending Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Dan saya berkata, sesulit apapun, sesukar apapun situasi-situasi di dalam hidupmu, jangan pernah lupa Tuhan ada di pihakmu. Pasti Bapak Ibu, hanya tunggu saatnya saja kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kamu akan dibuat terheran-heran dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan tidak sanggup untuk kita pikirkan. Justru yang kita pikirkan, tak kasih tahu ya, enggak pernah terjadi. Aku berharap saudaraku yang kaya itu mau bantu aku. Enggak terjadi. Aku berharap gereja membantu aku. Maaf ya, kadang-kadang gereja juga kelewatan loh. Orang yang lain diperhatikan, nih orang satu ini kok gak diperhatikan. Sampai kadang-kadang kalau mau sakit hati itu ada alasan untuk sakit hati kepada gereja. Ya enggak? Mau marah piye Bapak Ibu? Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Bahkan mengandalkan diri sendiri aja terkutuk kok, apalagi mengandalkan orang lain. Tetapi diberkatilah engkau yang mengandalkan, ngomong dong, ya, mengandalkan Tuhan. Beritahu kepada dirimu, Yakub, andalkan Tuhan. Jangan andalkan orang lain dan jangan andalkan dirimu sendiri. Beritahu kepada dirimu, amin. Beritahu kepada dirimu. Kok nunjuknya gini ya? Saya tahu Bapak Ibu, dunia ini terlalu kejam untuk kita hidup di sini. Apakah engkau bisa bertahan? Saya berkata, pasti bisa. Amin. Yusuf diangkat dimuliakan bagian akhir dari kisah cerita tentang super tending Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat ini, bagian yang terakhir. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah engkau yakin engkau berharga di hadapannya? Amin. Apakah engkau yakin Tuhan menyertai engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau? Amin. Apakah engkau yakin penderitaan sesaat yang engkau alami akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan yang tiada taranya? Amin. Yusuf adalah sebuah legenda, histori tentang tangan Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, mengerjakan pekerjaan seorang anak muda yang nampaknya 13 tahun madesu. Masa depannya suram, tidak berdaya, lemah, dan jadi bahan olok-olok, bahan buli-bulian, bahan fitnah, kebencian dari pihak-pihak lain. Tapi dia tetap tenang. Sampai akhirnya di umur 30 tahun, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kalimat yang diucapkan ini, saya percaya ini bukan kalimat yang terakhir di sebuah kisah.
iman yang semacam ini adalah iman yang ditaruh di depan. Banyak orang cerita kesaksian setelah semua selesai. Luar biasa Tuhan. Tetapi kita semua, jemaat JKI Puri Marina, kita ngomong luar biasa Tuhan. Sekarang saat kita ngomong, kondisiku belum baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jika ada orang-orang di dunia ini yang mereka-rekakan yang jahat terhadap engkau, tenang. Tenang. Katakan kepada dirimu, tenang. Tuhan mengasihiku, Tuhan memeliharaku, Tuhan menjagaku, Tuhan penolongku. Dan Tuhan mereka-rekakannya semua ini untuk kebaikan. Tidak selama-lamanya engkau ada di dalam lembah kekelaman. Tidak selama-lamanya engkau ada di dalam hari yang jahat. Alkitab berkata, hari yang jahat hanya disebut sebagai single, not plural. Tetapi hari-hari yang baik itu disebut dengan plural, jamak. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman. Sekalipun, bukan berkali-kali, sekali saja. Aku tidak takut kepada Daud. Sebab gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Tenang. Tuhan akan bawa engkau naik. Melewati lembah. Dan menuju gunung. Ke puncak yang tertinggi. Di mana kemuliaan Tuhan disediakan. Amin. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkan
kesembuhan. Yesus memberiku, Yesus memberiku berkat Tuhan, berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu meneguhkan, menguatkan, membangkitkan kami. Dan kami pulang dari tempat ini, kami menjalani hari-hari yang kami tidak akan ragu, tidak akan takut. Sebab kami tahu, kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau mengerjakan pekerjaan yang luar biasa di dalam kami. Kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun situasi kami tidak sebaik apa yang kami pikirkan, harapkan, doakan. Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami melihat pengharapan yang Tuhan sediakan. Dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, dengan hati yang kuat dan teguh untuk menikmati janji Tuhan. Mujizat Tuhan, kesembuhan, kuasa Tuhan akan kami melihat, akan kami nikmati segera dan sudah, segera dan janji-Mu sudah digenapkan. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Percayalah, engkau orang yang diberkati, engkau orang yang diperkaya, engkau orang yang disehatkan, disembuhkan, engkau orang yang sempurna. As Jesus is, so are you. Sebagaimana Yesus, demikian juga engkau di dunia ini, bukan nanti, di dunia ini. Engkau adalah Yesus di dalam engkau. Kasih karunia anugerah Bapa terus menerus ditegakkan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah digoncangkan oleh apapun juga di dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekitarmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan semua kita yang percaya menerimanya berkata bersama, amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati, selamat menikmati hari dan